5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Ingatkah kamu dengan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan? Nah, manakah kegiatan berikut yang sudah kamu lakukan adik-adik? Misalnya yang pertama adalah mematikan lampu jika tidak dipakai, mematikan keran air juga saat tidak dipakai. Lalu di sini ada kita menadah atau mengumpulkan air hujan nih, karena air hujan itu kan bersih. Lalu berikutnya di sini memakai sepeda untuk bepergian ya, sepeda kayu. Mana nih adik-adik kegiatan-kegiatan berikut yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi? Kalau Kak Citra, yang sudah Kak Citra lakukan adalah yang pertama dan kedua ini adik-adik. Tuliskan laporan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan. Nah, kalian bisa membuat laporan kegiatan dalam menghemat energi yang sudah kalian lakukan. Jadi kalian tuliskan apa saja kegiatan yang kalian lakukan untuk menghemat energi. Nah, kalian bisa menuliskannya seperti ini adik-adik. Waktu pelaksanaannya kapan, tempat pelaksanaannya di mana, lalu kegiatan menghemat energi yang sudah kamu lakukan apa, lalu kesulitannya apa, dan keberhasilan yang dicapai apa. Jadi ini masing-masing anak pasti berbeda-beda ya, dari waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaannya, dan kegiatan menghemat energinya. Contohnya di sini misalnya waktu pelaksananya hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Tempat pelaksanaannya misalnya di SD mana. Nah, kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan adalah berangkat ke sekolah menggunakan sepeda, mematikan lampu kelas pada saat siang hari, menggunakan lampu hemat energi, lalu tidak menggunakan pengatur suhu ruangan atau AC di pagi hari, mematikan keran setelah digunakan untuk mencuci tangan, mengurangi penggunaan listrik. Nah, kesulitan yang atau masalah yang dihadapi apa? Misalnya masih ada beberapa teman yang belum melakukan kegiatan hemat energi. Lalu hampir semua kegiatan di sekolah itu menggunakan energi listrik. Jadi ya itu sedikit kesulitan atau masalah yang dihadapi. Lalu keberhasilan apa yang dicapai? Misalnya keberhasilannya adalah dengan kegiatan yang telah dilakukan ternyata dapat mengurangi penggunaan energi. Lalu sebagian besar siswa di sekolah sudah melakukan tindakan hemat energi. Adik-adik, kalian berhak loh memanfaatkan energi yang tersedia di alam. Kalian berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam juga. Menjaga kesediaan energi termasuk menjaga kehidupan kita. Jadi mari kita memanfaatkan energi yang tersedia di alam dengan bijak adik-adik, tentunya tidak dengan sesuka hatinya atau dengan boros atau dengan seenaknya sendiri. Tuliskan hak yang telah kalian peroleh yang berkaitan dengan energi. Nah, sebagai masyarakat, pemerintah sudah memberikan ketersediaan energi yang cukup adik-adik. Nah, kemudahan dalam menggunakan energi itu misalnya energi listrik. Energi yang diperoleh cukup baik, misalnya energi listrik yang kita peroleh itu cukup baik. Jadi, hak yang sudah kita peroleh yang berkaitan dengan energi di sini adalah energi listrik.
Tuliskan kewajiban yang telah kalian lakukan yang berkaitan dengan energi. Nah, misalnya kewajiban kita menjaga ketersediaan energi dengan bijak, tidak boros ya dalam menggunakan energi yang ada seperlunya saja ya. Itu adalah kewajiban kita. Nah, adik-adik, manakah kewajiban yang paling sulit yang kamu lakukan dalam menjaga kesediaan energi? Coba kalian jelaskan. Mungkin kesulitan kita adalah menghemat energi listrik ya, karena sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu tidak bisa lepas dari energi listrik. Jadi mungkin di situ adalah kegiatan atau kewajiban yang paling sulit dalam kita menjaga kesediaan energi, terutama energi listrik. Udin dan teman-temannya ikut serta menjalankan kewajiban menjaga lingkungan adik-adik. Udin dan teman-temannya ini menanam pohon di sekitar sekolah. Udin dan teman-teman menanam pohon di bagian yang diberi warna ini. Nah, lihatlah bagian yang diberi warna. Dapatkah adik-adik menghitung luas bagian yang ditanami Udin? Nah, di sini tentunya kalian masih ingat bahwa 1 persegi satuan ini nilainya 1 adik-adik. Nah, sekarang kalau ada setengah dari persegi satuan, maka nilainya setengah. Tapi kalau ada 2, itu maka nilainya sama dengan 1. Misalnya di gambar ini luasnya itu kita hitung dulu yang persegi satuan yang utuh. Jadi kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini persegi satuan yang utuh. Sekarang yang setengah. Nah, yang setengah ada 2. Kalau ada 2 itu berarti nilainya 1. Jadi bisa kita jumlahkan begini adik-adik. Ini ditambah ini berarti setengah ditambah setengah. Setengah ditambah setengah itu sama dengan 1. Berarti 2 setengah persegi satuan ini nilainya adalah 1. Jadi di sini ada 9 persegi satuan. Jadi luas bagian yang akan ditanami Udin adalah 9 persegi satuan. Kita lihat di sini adik-adik, berapa luas bagian dari gambar ini ya yang diberi warna biru. Nah, kita hitung dulu yang utuh dulu adik-adik, yang persegi satuan yang utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini belum selesai adik-adik. Ini baru persegi satuan yang utuh. Nah, sekarang kita lihat yang tidak utuhnya, yang hanya setengahnya. Nah, di sini ada 2 juga. Berarti setengah ditambah setengah sama dengan 1. Nah, setelah 16 berarti ini 1 bagian. Ini adalah kita beri angka 17. Jadi luas bagiannya ada 17 persegi satuan. Selanjutnya adik-adik, nah kita hitung dulu ya berapa sih luas dari gambar ini ya. Kita hitung dari yang utuh dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lalu setengahnya juga ada 2, berarti setengah ditambah setengah sama dengan 1. Nah, berarti 1 ini setelah 16 adalah di sini Kak Citra tulis 17 ya, karena di sini ditambahkan ini ditambah ini ya. Berarti luas bagiannya ada 17 persegi satuan. Berikutnya luas bagian dari gambar ini ada berapa persegi satuan? Kita hitung yang utuh dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini yang utuh. Sekarang yang setengah bagiannya ada 2 juga. Maka setengah ditambah setengah sama dengan 1. Nah, di sini kita tulis 13. Berarti luas bagian gambar ini adalah 13 persegi satuan.
Berikutnya adik-adik, kalian disuruh mewarnai luas bagian menjadi 37 persegi satuan. Berarti kita warnai kotaknya atau persegi satuannya itu sebanyak 37. Jadi kalian hitung sebanyak 37 lalu kalian warnai. Ini contoh dari Kak Citra adik-adik. Jadi ini luasnya 37. Jadi yang Kak Citra warnai biru, yang Kak Citra warnai saja. Lalu berikutnya ada warnai luas bagian 25 persegi satuan. Nah, di sini berarti kita harus mewarnai persegi satuannya itu sebanyak 25. Ini contoh dari Kak Citra, ada 25 persegi satuan yang Kak Citra beri warna biru. Nah, kalian bisa berkreasi dengan tabel kalian masing-masing ya, dengan kotak persegi satuan ini sesuai imajinasi kalian. Yang pasti harus terkumpul adik-adik, tidak boleh 24-nya di sini. Nanti itu bukan luas adik-adik, nanti luasnya sendiri-sendiri. Jadi harus bergabung seperti ini. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.